Merdeka West Papua Support Network menyatakan solidaritasnya dengan para pembela lingkungan dan organisasi masyarakat yang bergabung dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB, COP27, tahun ini. Pendudukan Papua Barat berakar pada konflik atas sumber dayanya, karena dikenal memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Wilayah yang kaya sumber daya juga merupakan wilayah yang dijarah secara besar-besaran oleh perusahaan multinasional dan transnasional raksasa, bersama-sama dengan pemerintah Indonesia dan elit lokal, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki dan kondisi hidup dan kerja yang berbahaya bagi komunitas masyarakat adat yang terlantar dan sekitarnya. Kami menyerukan kepada para pembela lingkungan, pembela hak asasi manusia, pendukung dan sekutu Papua untuk mengangkat isu-isu Papua dalam wacana keadilan iklim dan perlindungan lingkungan. Penting sekarang, lebih dari sebelumnya, untuk berbicara tentang Papua di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk menyembunyikan kenyataan di lapangan. Kami menyerukan perlindungan delegasi Papua dari berbagai bentuk profil, intimidasi, dan pembalasan karena mereka berpartisipasi dalam keterlibatan internasional. Adalah hak rakyat untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sebagai pembela lingkungan, serta individu yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia sehari-hari di tanah mereka sendiri, tanpa takut menjadi sasaran begitu mereka kembali ke rumah. Tahun ini, Indonesia juga mengikuti Universal Periodic Review, UPR, siklus keempat di mana Indonesia kembali bungkam atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Indonesia terkenal karena membungkam perjuangan penentuan nasib sendiri West Papua di semua jalan, online dan offline. Ini mensponsori jaringan akun palsu di media sosial yang menciptakan konten spam dari narasi palsu untuk menjelekkan gerakan kemerdekaan, dan untuk melecehkan aktivis dan pendukung Papua. Selama pemberontakan besar-besaran pada tahun 2019, pemerintah memprakarsai penutupan internet ilegal yang mencegah jurnalis meliput masalah ini. Dalam berbagai kesempatan, pejabat pemerintah Indonesia, staf, dan agen intelijen menghadiri forum yang membahas Papua Barat, terutama yang dengan penutur asli Papua, sebagai bagian dari taktik menakut-nakuti. Kami mengulangi seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua yang telah dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2018 dan yang Forum Kepulauan Pasifik direkomendasikan pada tahun 2019. Kami juga menyerukan kepada pemerintah untuk mengizinkan, dan dengan tulus bekerja sama dengan investigasi independen yang diprakarsai oleh organisasi dan lembaga hak asasi manusia. Terakhir, kami menyerukan pencabutan dakwaan dan pembebasan segera semua tahanan politik Papua Barat yang didakwa melakukan makar, antara lain, karena menggunakan hak mereka untuk berbicara, berkumpul dan berserikat secara damai.